Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga anak soleh dan soleha tetap sehat ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu, karunia serta pemahaman. Doa. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita. Berdoa sebelum belajar dan doa kelancaran berbicara. Dimulai. Bata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, baru saja kita selesai berdoa. Baiklah anak soleh dan solehah, kita lanjut di tema 1, masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 5. Baiklah, di pembelajaran 5 ini kita lihat sama-sama di buku paket tematik muatan bahasa Indonesia halaman 131, masih tentang daur hidup hewan atau perkembangbiakan hewan, yakni daur hidup katak atau perkembangbiakan katak. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, berubah menjadi berudu, berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang biak menjadi katak dewasa. Nah, baiklah anak soleh dan soleha, kita lihat proses perkembangbiakan katak. Nah, selain katak, baik kupu-kupu maupun hewan lainnya pasti mengalami perkembangbiakan. Nah, sebagian hewan mengalami daur hidup dengan bermetamorfosis. Di antaranya katak, ya. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong. Kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang. Lalu tumbuh kaki belakang pada katak berekor, lalu tumbuh menjadi katak muda. Kaki belakang maupun kaki depan. Nah, akhirnya ekor katak menghilang. Ya, lama-kelamaan ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit ya. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Kemudian katak dewasa akan tumbuh dan bertelur kembali, ya. Itulah proses perkembangbiakan katak atau daur hidup katak, ya. Kita lanjut, kita lihat lagi ada sedikit soal terkait dengan yang tadi ya, tentang daur hidup katak. Di sini tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurut anak soleh dan soleha? Apakah alasannya? Apa alasannya? Nah, kita sama-sama
menjawab saja ya, anak soleh dan soleha. Manakah tahapan yang paling penting menurut anak soleh dan soleha? Apa alasannya? Tentang daur hidup katak. Kita lihat ya. Tahapan yang paling penting dalam daur hidup katak adalah saat menjadi telur, sebab bentuk telur katak sangatlah kecil. Telur katak juga tidak memiliki cangkang telur dan hanya dilindungi oleh lapisan jelly. Ya, kecil ya, lembut dipegang. Kemudian telur katak tidak bisa melakukan perlawanan dan sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Tugas tak untuk muatan bahasa Indonesia di buku Bupenata di halaman 61 ada satu nomor saja, A, B, C, D. Nah, ini ya. Jawabannya semua ada di bacaan. Silakan ya anak soleh dan soleha dibaca, diamati kembali videonya, kemudian dituliskan jawabannya. Boleh ditulis soalnya, boleh juga langsung jawaban. Ya, tugas pertama tak muatan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Nah, hari ini anak soleh dan solehaku kemarin sudah mempelajari tentang perkembangbiakan atau pertumbuhan kupu-kupu, dan hari ini perkembangbiakan katak. Nah, ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan ini, ada pula yang tidak berani. Itu ya. Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini dia. Ada seorang anak laki-laki sedang menakut-nakuti temannya yang perempuan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, kita lihat. Tuliskan saranmu agar teman dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Ya, kita jawab sama-sama. Sebaiknya jangan menakut-nakuti ya. Sebaiknya tidak boleh ya anak soleh dan soleha kita menakut-nakuti teman tak yang sedang bermain bersama kita. Kita tidak boleh menakut-nakuti teman kita dengan hewan, katak ataupun kupu-kupu, karena tidak semua orang yang bisa dan berani memegang hewan tersebut. Nah, sebab tidak semua orang berani menyentuh kedua hewan ini. Kita harus menghargai perbedaan keberanian teman kita terhadap hewan. Nah, sangat penting ya untuk kita saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Kita disukai juga sama semua teman tak yang kita temani bermain, itu ya. Kita lanjut. Di sini juga ada pertanyaan. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan. Nah, apa kira-kira? Ayo, kira-kira saran untuk teman tak yang supaya dia lebih berani memegang hewan. Ya, kita jawab sama-sama ya. Nah, bagi teman kita yang takut atau tidak berani terhadap hewan seperti katak, karena katak itu agak licin dipegang, agak menjijikkan juga. Iya, itu ya. Yang fobia, yang takut kepada hewan tersebut, sebaiknya dapat lebih berani terhadap hewan tersebut. Nah, contohnya katak memang agak menjijikkan, tetapi jika kita saling menyayangi hewan tersebut, nah ketakutan kita terhadap katak akan berkurang. Seperti ayam, seperti kecoak. Nah, banyak di antara anak soleh dan solehaku pasti ketakutan ya, takut ya atau jijik memegang hewan tersebut. Tapi kita tetap harus menyayangi hewan-hewan tersebut. Baiklah, kita berlanjut di Bupenata di muatan PKN. Ya, menghargai perbedaan di sekolah. Kita harus saling menghargai juga ya anak soleh dan soleha.
baik itu di rumah, di lingkungan tetangga ta, di lingkungan rumah ta, di dalam rumah lebih harus kita hargai orang tua ta, tuh ya. Di sekolah pun begitu, tuh ya. Adapun cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada, diantaranya itu mengucapkan dengan bahasa yang sopan dan santun. 2, beri solusi yang paling mudah untuk teman kita lakukan, ya. Tidak takut memberikan saran, ya, saran yang baik untuk dia. Tidak memaksakan. Nah, kita tidak boleh memaksakan teman untuk menyukai hewan yang tidak disukainya. Nah, itu ya. Nah, untuk tugas tak yang kedua yakni di buku paket Bupena muatan PKN di halaman 70, di halaman 70 satu nomor saja. Ya, satu nomor saya di halaman 70. Tuliskan cara memberi saran yang baik untuk menghargai perbedaan. Sepertinya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Itu ya tugas kedua tak. Nah, mungkin ini saja dari Ibu Guru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dari rumah, tetap semangat menghafal surah-surah hafalan tak, tetap semangat membaca wafa, tetap semangat membantu kedua orang tua tak. Dan paling utama adalah menjaga sholat 5 waktu tak. Harus ya, wajib. Baiklah anak soleh dan soleha, mungkin ini saja dari Bu Guru. Hari ini kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai ta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.